DPR akhirnya ini akan membicarakan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ini suratnya disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, soal itu akan dibicarakan di dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah Pimpinan Fraksi. Ini perkembangan menarik setelah sebelumnya publik sempat kecewa karena surat itu ternyata tidak dibacakan dalam rapat paripurna DPR. Ya, tentu publik menunggu dengan gembira bahkan kelanjutan dari proses permintaan para purnawirawan untuk pemakzulan Wakil Presiden Pak Gibran. Karena itu akan ada di benak publik terus-menerus bahkan sampai pemilu 2029 yang akan datang. Jadi kalau DPR sebagai lembaga resmi sudah membaca itu, meneliti itu, dan menurut Pak Dasko itu akan diproses, itu penanda bahwa kepentingan publik didahulukan ketimbang transaksi-transaksi politik yang sifatnya personal tuh. Nah, ini sebetulnya berita bagus supaya dibuka satu kesempatan pada publik untuk secara sungguh-sungguh melihat bahwa kedaulatan rakyat itu ditegakkan, bahwa keinginan untuk membersihkan politik Indonesia dari isu, dari sensasi, dari segala macam sebut aja hoax itu hendaknya diputuskan atau dibicarakan di dalam forum-forum legal. Jadi DPR tidak mungkin tidak akan membahas itu karena ini adalah public interest atau sebut aja political interest dari publik. Nah, kita ingin lihat sejauh mana dia berakibat pada kepercayaan baru atau tambahan kepercayaan pada DPR. Memang ada upaya untuk menganggap bahwa itu cuma suara purnawirawan, tetapi itu suara yang tiba ketika Indonesia sedang atau ketika negeri ini sedang berupaya untuk melepaskan diri dari feodalisme, melepaskan diri dari pseudo-otoritarianisme, melepaskan diri dari tradisi yang kita sebut paternalistik itu. Karena hubungan ayah dan anak itu kemudian menjadi problematis dan membuka kembali, bukan membuka luka lama, tapi membuka cacat-cacat hukum, cacat-cacat ketatanegaraan yang dimulai oleh ambisi Presiden Jokowi pada waktu itu. Jadi sebetulnya yang sedang kita persoalkan adalah ambisi seorang presiden yang menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk menghasilkan kader politik yang bermutu. Gibran dianggap tidak bermutu. Oleh siapa? Ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kok seluruh rakyat? Ya dengan sendirinya. Permintaan seluruh rakyat itu kendati hanya diwakili oleh purnawirawan itu masuk akal. Karena fakta-fakta yang dimunculkan memang memperlihatkan incapacity dari wakil presiden. Soal itu ada legitimasi pemilu udah selesai jangan dibongkar lagi, itu soal lain. Tetapi di benak anak-anak BEM, terutama di benak milenial, mereka menganggap bahwa mewakilkan masa depan pada sosok wakil presiden sekarang itu sesuatu yang kurang masuk akal dalam pikiran netizen. Dan itu juga dibaca oleh emak-emak, dibaca bahkan oleh kalangan intelektual Indonesia atau bahkan para peneliti dunia yang memperhatikan Indonesia. Para pembela Pak Gibran bahkan ada yang memakai slogan ini Gibranku, dan pembelaan-pembelaan yang diajukan untuk menghalangi pemakzulan Gibran itu ya masuk akal juga, karena tetap dalam politik selalu ada hubungan antara friends enemy itu, antara siapa yang musuh siapa yang kawan. Tapi sekali lagi persoalan ketatanegaraan kita dimulai dari keinginan Presiden Jokowi untuk memandatkan dirinya pada anaknya, kan itu yang jadi soal. Jadi lebih pada soal etis, bukan soal ya legitimasi, legalitas sudah terjadi, pemilu sudah terjadi, Gibran jadi wakil presiden. Betul, itu semua ada hal-hal yang tangible, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat dengan panca indera. Tetapi ada yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera, itu batin yang luka dari netizen, dari anak-anak muda milenial yang merasa bahwa masa hanya segitu kapasitas yang menyatakan diri sebagai wakil dari anak muda. Kami tidak ingin akal pikiran kami, masa depan kami diwakili oleh saudara Gibran. Itu yang kita dengar sebagai rasa batin dari mereka, ya, terutama kaum milenial yang merasa bahwa kenapa Indonesia tidak punya kapasitas untuk menghasilkan pemimpin yang telah diuji, bukan yang disodorkan untuk dipaksa menjadi landasan kepentingan dari Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi
sesuatu yang legal itu belum tentu legitim, dan legitimasi itu yang merosot terus menerus. Jadi sekali lagi pembicaraan publik di media, sosial media itu, bahkan saya dengar anak SD itu bisa mengolok-olok Gibran dan mengolok-olok mantan Presiden Jokowi. Lalu kita mau menganggap apakah mereka dimanfaatkan oleh orang dewasa? Kelihatannya tidak, sebab bagi anak SD itu dia udah mampu untuk membaca, walaupun dengan kemampuan abstraksi yang belum maksimal, menganggap bahwa kenapa ya ada yang tidak beres di dalam pemerintahan ini. Ada yang ngotot untuk jadi presiden tapi tidak melalui prosedur yang sifatnya etis. Jadi anak-anak, bahkan anak SD bisa mengolok-olok tuh. Bagi mereka mungkin itu ya semacam lagu yang dibuat asal-asalan, tetapi itu penanda bahwa masyarakat Indonesia dari segala jenis kelas, segala jenis umur itu terlibat dengan isu yang sama tuh. Dan itu artinya sampai dengan pemilu yang akan datang, kalau dia tidak diproses, itu akan jadi beban yang secara psikologis membuat masa depan kita itu seolah-olah tidak ada harapan. Jadi demi politics of hope, demi memperjelas harapan masa depan, maka sebaiknya usulan pemaksulan itu diproses, dan proses itu bisa menghasilkan iya apa tidak kan, tetapi sekali lagi dia mesti diproses karena reaksi publik terhadap isu itu betul-betul masif tuh. Dan itu yang membuat kita percaya bahwa bagian-bagian akal sehat masyarakat Indonesia masih bisa kita andalkan untuk menuntun kita pergi ke 2029.